Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para hadirin yang telah hadir secara online di acara webinar kali ini. Untuk kepada para hadirin yang telah online, diharapkan untuk menonaktifkan, mute suara dari headphone ataupun dari speaker dan mute video. Sesaat lagi kita akan memulai acara.
Assalamualaikum kepada partisipan yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kita akan mulai acara sekitar 5 menit lagi sambil menunggu pimpinan untuk hadir. Kami harapkan kesabarannya. 5 menit lagi kita akan memulai acara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangsungkan acara seminar hari ini. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati para pimpinan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, yang saya hormati para pemateri dan panelis yang telah berhadir, yang saya hormati para peserta webinar COVID-19 dalam perspektif kesehatan Islam dan sains. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, ketiga pemateri telah berhadir dan kita akan langsung memulai acara. Untuk pembukaan, kita akan mempersilahkan kepada Ketua Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Bapak Dr. Mujakir MPDSI untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya ilmu kepada kita semua. Hingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bergabung dalam program webinar yang dilakukan oleh program studi pendidikan kimia FTK UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber dalam webinar COVID-19 dalam perspektif kesehatan Islam dan sains yang telah berkenan untuk membagi ilmu pengetahuan kepada kami semua. Yang kami hormati panitia yang telah dengan susah payahnya telah mensukseskan kegiatan webinar ini. Yang berbahagia kepada partisipan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang dilakukan oleh program studi pendidikan kimia FTK UIN Araniri Banda Aceh. Webinar sudah 3 kali dilakukan oleh program studi pendidikan kimia UIN Araniri
Yang pertama itu berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu berkaitan dengan desain pembelajaran sains abad 21. Kemudian yang kedua, pentingnya teknologi dalam pendidikan. Dan yang seri ketiga, yaitu COVID-19 dalam perspektif kesehatan, Islam, dan sains. Ketiga kegiatan ini didesain oleh Prodi dan teman-teman panitia dengan tujuan untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pentingnya teknologi dalam proses pembelajaran, dan pentingnya untuk memahami, mengetahui bagaimana wabah yang telah melanda dunia pada saat ini dalam perspektif kesehatan, Islam, dan perspektif sains kimia itu sendiri. Narasumber yang kami hormati dan partisipan yang kami banggakan, kegiatan webinar tersebut merupakan implementasi dari visi misi program studi pendidikan kimia yang semoga ke depannya kami bisa menjadi program studi yang mampu mewujudkan visi misi yang telah kami programkan sesuai dengan visi misi universitas, visi misi fakultas, dan visi misi program studi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, apresiasi yang mendalam atau yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada kita semua sebagai tim yang mensukseskan kegiatan ini, lebih-lebih kepada Bapak-Bapak narasumber dan seluruh partisipan yang ikut webinar pada pagi hari ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala keburukan, dan semoga kegiatan pada pagi hari ini lancar seperti yang direncanakan, dan insya Allah akan dibuka langsung oleh Bapak Dekan FTK UIN Araniri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengucapkan terima kasih atas sambutannya kepada Ketua Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu. Seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi pada kegiatan
berakhirnya kata sambutan dan pembukaan dari pimpinan, maka menandakan bahwa acara webinar COVID-19 dalam perspektif kesehatan Islam dan sains resmi dibuka. Dan kali ini ketiga pemateri telah berhadir bersama kita, dan kepada pemateri pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Yusni Sadi, MA, PhD, yang merupakan mantan Rektor IAIN Araniri dan juga lulusan Central University Amerika Serikat yang mengandung konsentrasi Islamic Studies dan saat ini aktif dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu agama Islam. Kepada Bapak Profesor Dr. Yusni Sadi, MA, PhD, kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita lagi-lagi ya ikut serta dalam sebuah webinar atau web seminar dengan topiknya ialah berkaitan dengan corona. Nah, bagian saya ialah menjelaskan bagaimana posisi atau tanggapan atau anggapan atau pelajaran yang dapat kita pahami tentang musibah atau ta'un atau wabah atau bala yang namanya corona sekarang, yang nama lengkapnya ialah Coronavirus Disease 19. Inilah nama terbaru yang baru disematkan pada akhir tahun 2019 yang lalu. Para pemirsa sekalian, bagaimana tanggapan? Apakah ini suatu yang baru? Tidak. Ayat sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiriyas sabirin. Ini ayat sudah mengingatkan kita bahwa kita akan selalu ada. Bahwa ta'un atau wabak atau balak seperti ini bukan baru. Ya, sejak dahulu kala sudah ada dan mungkin ya akan berulang, tapi kapan berakhirnya kita belum tahu. Walaupun dalam satu kasus ada saja anggapan atau perkiraan akan berakhir pada bulan sekian, pada musim demikian dan sebagainya, tapi tentu itu bukan sebuah kepastian. Karena itu perkiraan, demikianlah athar yang menjelaskan demikian. Para pemirsa sekalian, bahwa ta'un atau yang sekarang namanya corona ini adalah suatu yang nyata. Ini yang penting sekali, ya, yang penting sekali. Dan dia itu ada pakarnya, ada alimnya, ada ulamanya yang berkaitan dengan virus, dengan penyakit. Ya, ingat, dia akan berbeda dengan pakar bidang nuklir lain lagi, pakar bidang ekonomi lain lagi, pakar politik lain lagi, pakar fikih lain lagi. Ini pakar yang namanya alim ulama berkaitan dengan virus, yang dalam hal ini dinamakan dengan virus corona. Dan dia itu nyata, jangan lupa. Memang virusnya tidak dapat kita lihat dengan mata terang benderang, tetapi dia bisa dideteksi dengan alat-alat ilmu kesehatan yang canggih. Oleh karena itulah, maka diketahui sekarang ini sudah jutaan orang di dunia ini yang sudah kena, ya kan? Yang ratusan ribu sudah mati. Di Indonesia saja sudah 4.000-an itu meninggal dunia karena virus corona. Di Aceh saja sekarang terakhir 10, ya kan, yang terkena itu sudah 163, sudah lebih 160 yang sudah terkena reaktif atau bahasa
positif. Sebenarnya positif itu plus, baik. Tapi dalam hal corona ini positif kok jadi buruk. Artinya itu reaktif, artinya mengandung virus corona. Nah, dan angka ini nampaknya naik terus. Ingat bahwa seperti di Aceh ini bulan Maret cuma 20. Nah, sekarang sudah yang terkena sekarang sudah 160 lebih. Nah, kita kembali kepada pemahaman kita berkaitan dengan pelajaran agama. Nah, bagaimana ketika wabah ini ada? Wabah diketahui oleh para pakar wabah. Virus diketahui oleh pakar virus, penyakit diketahui oleh pakar penyakit. Dan inilah mereka-mereka ini berkumpul dan kemudian menyampaikan kepada umara kita bagaimana kita reaksi. Bahwa ajaran Nabi mengatakan, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. Ya, ingat. Kenapa ada aturan jaga jarak, jangan dekati, isolasi mandiri, social distancing, isolasi mandiri, isolasi sosial, jangan berkumpul. Karena memang inilah ajaran agama, jangan lupa. Bahkan Nas mengatakan, apabila kamu mendengar, ya, ada informasi, di suatu tempat itu sudah ada wabah, ya kan? Ada wabah. Maka kamu jangan ke situ, jangan dekati. Fala tadkhulu alaih. Jangan masuk ke situ, jangan dekat itu. Maka sekarang ini ingat, rumah sakit juga demikian. Kenapa tidak boleh kita kunjungi? Ingat, ini bukan gagah-gagahan, ya. Jangan dikomentari. Kalau kita tidak ada ilmu, kita serahkan, ya. Fas'alu ahlal ilm. Tanyakan, beliau-beliau itu tidak paham. Ya, yang kita ini paham ilmu kita sendiri. Kecuali yang paham virus, paham penyakit itu silahkanlah berkomentar. Demikian juga apabila itu terjadi di sebuah tempat dan Anda ada di situ, fala takhruju firaran. Jangan Anda kemana-mana, tetap di situ saja. Karena kalau Anda keluar, Anda melarikan diri, Anda bepergian, Anda pindah, jangan-jangan nanti Anda nularkan lagi ke sana. Ingat. Jadi social distancing, mandiri, isolasi diri ini yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh masyarakat dunia sekarang, adalah bagian daripada ajaran agama itu sendiri, bahwa wabah ini dia menular. Ingat, ini menular ini bukan baru dikatakan, bukan hoax, ya, bukan, enggak. Menular ini, ilmu menular ini atau gejala menular ini sudah lama sekali. Dan ingat bahkan itu kalau kita mendengar kisah-kisah kenapa ada bangsa-bangsa yang lalu itu musnah, ya kan? Dua di antaranya di samping bencana alam, gempa bumi, banjir, badai, panas, juga di antaranya ialah wabah. Makanya inilah wabah ini yang menularkan. Dan di dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang berkaitan dengan corona ini, dia itu yang penularnya ialah virus. Lewat apa? Nah, inilah lewat bahasa yang sering disebut droplets. Percikan air liur. Kita ngomong ini ingat, kalau saya ini ada corona, ada virus corona, yang dekat saya ini 2 meter ini bisa terpercik. Nah, begitu. Maka kenapa disuruh pakai masker? Ini karena saya ngomong nggak pakai masker. Kan? Kalau enggak, ya mesti ada masker. Apa sebab? Karena percikan ini, droplet inilah yang bisa menularkan dan dia bisa bertahan. Bahkan di tempat-tempat tertentu, di suasana tertentu bisa tahan 4 jam, bisa 8 jam. Hati-hati, tidak pura-pura dia. Ini daripada virus ini. Oleh karena itulah, bagaimana caranya? Nah, disinilah juga berlaku kaidah usul, ya. Saddu dzari'ah, saddu dzari'. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kenapa? Ingat bahwa kita sekarang ini selalu saya berkaitan dengan ubudiyah. Kadang-kadang kita ini kalau di warung bisa saja itu hanya selera, kan? Tapi ingat, ketika kita harus sholat jamaah, sholat Jumat, ya, di masjid, di menasah dan sebagainya. Bagaimana? Disinilah kita mau naik haji ingat, jamaah haji per tahun itu antara 3 sampai 5 juta. Nah, sekarang kenapa tidak boleh? Nyata bahwa corona ini, virus ini benar-benar nyata. Dan kalau kita berkumpul di sana, apalagi siapa kontrol kita ini? Siapa mau jaga jarak? Ini nanti jangan-jangan pulang dari situ nanti terjadi penyebaran, perluasan daripada penyebaran musibah ini. Oleh karena itulah, maka yang pertama sekali
kita menjaga diri, jaga jarak. Artinya apa? Seperti tadi itu. Ya, kalau ada di rumah itu kita tahu, di kampung itu ada, jangan dekat ke situ. Di rumah sakit kalau nggak perlu itu, jangan perlu buat apa ke rumah sakit. Berkunjung orang sakit tidak usah kali ini. Kalau berobat, pergilah. Anda sakit apa, pergi ke dokter mana. Harus jelas-jelas saja. Tidak ada lain. Ya. Nah, makanya menjaga kesehatan itu penting sekali. Ya, menjaga kesehatan itu penting sekali. Apa? Menurut ilmu, ilmu kesehatan, ya, kesehatan bahwa menjaga stamina tubuh, ya kan, makanan yang baik, ya, makanan yang bergizi, cukup istirahat, kena sinar matahari. Ada olahraga badan, olahraga itu bukan harus main pingpong, badminton, bola kaki, tapi jalan-jalan atau bekerja, pokoknya ada pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan keringat, yang menyehatkan, yang mengenakan matahari, itu bisa meningkatkan kepada ketahanan tubuh. Ini yang penting sekali. Dan terakhir, butir terakhir, ya. Maka kenapa tadi di ujung ayat yang tadi itu surat Al-Baqarah tadi itu apabila kita diuji dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, ingat penghasilan kita sekarang berkurang, nggak bisa bekerja, wal anfus, dan bahkan bisa saja hilang nyawa, ya kan? Tetapi jangan lupa beri berita baiklah kepada orang sabar. Orang sabar apa? Disinilah yang nanti menurut nas yang mengatakan bahwa kalaupun kita nanti terkena musibah, ya meninggal dunia atau apapun karena virus ini, maka disebut dengan dianggap sebagai pahala syahid. Ini ingat, ini musibah besar, sama dengan kita terbenam, sama dengan bencana alam. Ya, ini dianggap juga bencana alam walaupun tidak badai, tapi ini badai virus, badai corona. Ya, jadi dianggap dengan majlis syahadah disebut kalau akibat daripada musibah corona, akibat wabah, akibat bala, akibat taun ini dianggap dengan sebagai mendapat pahala syahid, mati dengan pahala syahid. Oleh karena yang penting bahwa kita ini, nah satu lagi butir berkaitan dengan apakah nasib, memang sudah nasib kita, kenapa harus enggak bisa. Nasib juga itu ada batasnya, usaha sebelum kita. Apakah kita nasib bodoh tidak bisa membaca? Ubahlah nasib, belajarlah membaca. Nasib kita sakit, berobatlah untuk berusaha menuju kepada nasib yang lebih baik. Ketika kita sakit, ya kan? Sudah nasib kita, sudah takdir kita, sudah ditakdirkan sakit, tapi juga kita berusaha takdir ini supaya diubah kepada takdir yang lebih baik. Mari kita usahakan takdir, ya kita yang dapat kita dengan usaha kita, dengan selalu berdoa kepada Allah, semoga kita ini dijauhkan daripada bala penyakit wabah tahun corona ini, dan mudah-mudahan kalau kita ini sudah terkena, yang mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan juga kepada pemerintah, bahkan bukannya di Indonesia, seluruhnya berusaha sekarang mencari apa obat daripada virus corona ini, apa obatnya, apa antinya. Nah sekarang sedang diusahakan, mudah-mudahan segera bisa dapat obat ini, sehingga kekhawatiran kita ini ada nanti anti vaksin dan sebagainya, semua kita bisa mendapat obat itu, semua disuntik anti vaksin, vaksin anti corona. Mudah-mudahan kita juga bisa lebih tahan dan lebih tidak gundah gulana seperti sekarang ini, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kerja, tidak bisa belajar dan sebagainya. Dan ini benar-benar suasana yang sangat merugikan kita. Mudah-mudahan menjadi ingatan kita semuanya, seraya kita bertawakal kepada Allah, seraya berdoa, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Yusni yang telah menyampaikan perspektif mengenai COVID-19 dari perspektif Islam, di mana dinyatakan bahwa sebuah wabah itu nyata, dan di dalam Islam sendiri kita itu diwajibkan untuk menghindarinya, begitu ya, dan termasuk ke dalam kategori bencana. Nah, bagaimanakah COVID-19 dari perspektif kesehatan sendiri? Itu akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Hermawan Saputra, SKM Mars CICS. Kepada Bapak,
Bapak sudah terhubung? Ya, saya hadir, cuman mungkin video saya apa bisa dinyalakan dari sana, dari admin? Oh, bisa Pak. Baik. Beliau merupakan konsultan untuk Hospital Management dan Healthy Policy yang merupakan lulusan dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan beliau akan menyampaikan bagaimanakah perspektif dari segi tentang COVID-19 dari segi kesehatan ya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Di sini video saya masih di stop oleh admin, jadi belum bisa kelihatan. Bu Adian, apakah wajah saya kelihatan dari sini? Belum nampak. Apakah Bapak Belum. sudah menyalakan video? Hostnya mungkin yang sebagai host bisa mengaktifkan video. Dari sini sudah Pak. Tadi sudah muncul video Bapak sebentar. Kepada Bapak mungkin bisa di-on-kan videonya dari perangkat Bapak. Sudah saya coba. Dari sini Oke. sudah on. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Maraniri Banda Aceh yang saya muliakan, terutama para unsur pimpinan, rektorat, dekan, maupun para pemimpin program studi, dan spesial apresiasi saya sampaikan pada Profesor Yusni Sabi yang sudah mendahului materi ini sebagai sebuah pengantar bahasan mengenai COVID-19 dari perspektif Islam. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membagi materi bahwa COVID ini dapat kita lihat memang dari berbagai perspektif, namun demikian seyogianya dengan background saya dari kesehatan masyarakat, saya ingin menyampaikan bahwa epidemiologi COVID-19 ini atau COVID-19 ini betul-betul harus kita ketahui sehingga bagaimana ke depan forecastingnya untuk Indonesia dan juga aktivitas pencegahan, pengendalian juga bisa sejalan dengan ke lokal budayaan kita baik pada level nasional maupun khususnya di Provinsi Aceh. Hari ini tentu berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah, kita sudah melewati 100.000 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Angka 100.303 kasus ini sesungguhnya menggambarkan kasus yang mampu dideteksi oleh kapasitas pemeriksaan kita. Sehingga boleh jadi kejadian real yang ada di lapangan itu lebih dari yang tercatat. Jadi kalau kita lihat grafik dari hasil dashboard data oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID, itu betul-betul indah grafik ini. Naik secara perlahan, tidak terlalu signifikan, tapi juga tidak terlalu landai. Sehingga pelan tapi pasti dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan di Indonesia, COVID ini terus meningkat. Bahkan di dalam dashboard data ini juga ada warna. Jadi ada warna oleh pemerintah menjadikan provinsi, 34 provinsi ini warna-warni. Aceh sebagai provinsi yang ada di ujung barat dan utara Indonesia,
ini dalam level provinsi berwarna hijau. Tandanya kasusnya sangat rendah. Tetapi kalau kita bedah nanti per kabupaten dan wilayah, sebenarnya Aceh juga ada kategori kabupaten yang orange dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, kemudian juga Jawa Barat, DKI tentunya, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya merah. Hampir semua Pulau Jawa merah, Kalimantan Selatan merah, Sulawesi Selatan merah, Bali dan Nusa Tenggara Barat orange, dan juga Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan juga berwarna orange. Artinya, kalau kita lihat pulau, di Pulau Sumatera sudah ada warna merah dan orange. Pulau Jawa apalagi, Kalimantan ada yang berwarna merah, Sulawesi berwarna merah, dan hampir yang lain juga menuju ke warna merah. Tidak ada provinsi yang terlepas dari COVID-19 ini di Indonesia. Dengan demikian, kita harus memaknai dan menjadikan kita perlu bertanya, sampai kapan kasus ini akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, para sivitas akademika yang saya hormati, kasus 100.303 yang diumumkan oleh pemerintah ini hanya semacam puncak dari gunung es atau bongkahan yang bersifat kerucut di atas permukaan air saja. Sementara kalau fenomena iceberg atau gunung es yang ada di bawah permukaan air itu bongkahannya jauh lebih besar. Bahkan kami pernah melakukan kajian terkait dengan sensitivitas PCR atau metode yang menjadi pilihan utama dalam penanganan COVID saat ini, itu sensitivitasnya itu berkisar antara 66% sampai 73%. Jadi kalau misalnya kita lihat angka 100.303 kasus ini, boleh jadi real cases-nya di lapangan itu sudah mencapai 150.000 kasus positif. Dan ini pada cerminan nasional, boleh jadi juga demikian pada cerminan tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan perkembangan COVID ini di Indonesia. Di Indonesia, COVID pertama kali terkonfirmasi positif pada tanggal 2 Maret 2020, kurang lebih 5 bulan yang lalu, bahkan lebih dari 5 bulan yang lalu. Nah, dikala negara kita baru terkonfirmasi, negara lain seperti di Singapura, Malaysia, Australia, Thailand, Filipina, dan bahkan negara lain di belahan Eropa, Amerika, termasuk juga sebagian besar Asia Tengah dan juga Asia Selatan, itu sudah terpapar ratusan kasus. Nah, di Indonesia baru 2 Maret, termasuk terlambat Indonesia terkonfirmasinya. Tetapi kalau kita lihat grafik ini, perlahan tapi pasti kenaikannya di Indonesia ini makin meningkat. Bahkan pada tanggal 12 Maret, ini WHO menetapkan COVID-19 menjadi global pandemic. Artinya terjadi penularan secara merata, masif, dan juga luar biasa di seluruh dunia. Di saat Indonesia baru 34 kasus yang terdeteksi positif di Maret. Maka sehari berikutnya pemerintah menetapkan gugus tugas melalui Kepres nomor 7. Di tanggal 14 Maret itu ada Kepres nomor 7 pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan menyebabkan Indonesia perlahan memiliki lembaga yang sifatnya taktis untuk berkoordinasi dan juga bertransformasi untuk penanganan COVID ini secara perlahan. Nah, pada tanggal 31 Maret, jadi selang 28 hari sejak kasus pertama kali, Indonesia sudah ada kasus positif 1.528 kasus positif. Jadi 1.528 kasus positif sejak 2 Maret, berarti ada lompatan yang luar biasa, terjadi kenaikan, sehingga pemerintah menerbitkan kebijakan yang bersifat pengendalian COVID dengan istilah pembatasan sosial berskala besar. Jadi melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, dan diawali penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat mengenai COVID ini di Indonesia dengan Kepres nomor 11 tahun 2020. Bahkan pada tanggal 31 Maret ini ada 2 regulasi lain, yaitu Perpu nomor 1 dan juga KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 9
nomor 6 tahun 2020 tentang mekanisme pembiayaan dan penanganan COVID yang dikucurkan di tahap awal ini sekitar 405,1 triliun. Angka yang luar biasa, bukan main-main besarnya upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, sejak tanggal 31 ini terus terjadi kenaikan kasus dan pada akhirnya pada tanggal 10 April PSBB pertama diberlakukan di Indonesia yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta. Dikala kasus 3.512, nah periode awal ini PSBB ini berlangsung hingga 23 April dan tetap terjadi peningkatan kasus yaitu 7.775. Artinya walaupun PSBB sudah dilaksanakan, rupanya adanya ketidakkompakan kebijakan ini terutama di area kota-kota yang menyupport DKI Jakarta, semisal di Depok, Bogor, kemudian juga Tangerang, Bekasi, wilayah Banten dan wilayah Jawa Barat ini juga menantang situasi sehingga pengendalian COVID belum berjalan optimal. Nah, perkembangan ini dilanjutkan terus pemerintah DKI, bahkan hingga hari ini masih disebut dengan PSBB transisi. Nah, laju COVID ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan 27 Maret ada 23.000 kasus, kemudian 27 Juni, ini 27 Mei, maaf, 27 Mei 2020 ini ada 23.000 kasus, kemudian pada 27 Juni ada 52.000 kasus, ini lebih dari 100% kenaikannya, dan dari 27 Juni kepada 27 Juli lebih dari 100.000 kasus. Jadi kalau kita lihat grafik ini sebenarnya Indonesia belum memiliki betul-betul upaya yang bersifat optimal atau belum ada instrumen pengendalian yang firm, yang betul-betul efektif untuk penanganan COVID. Walaupun upaya protokol kesehatan, tetapi juga ini belum mampu menahan laju penyebaran COVID. Maka kita kembali teringat dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan melalui para sahabat, yang akhirnya memang cara terbaik untuk penanganan COVID ini bukan Indonesia yang negerinya mayoritas, malah negara-negara lain seperti Eropa, bahkan negara-negara seperti India, semacam Australia, demikian juga Vietnam dan Thailand, padahal negara-negara yang tidak terlalu Islamis. Negara Islam yang menyelenggarakan lockdown, istilah karantina wilayah, itu adalah Malaysia. Dan Malaysia kasusnya sudah jauh lebih terkendali, dan pada akhirnya kejadian di Malaysia hanya berkisar sekitar 9.000-an kasus. Nah, mudah-mudahan negara kita memiliki opsi strategi yang lebih tepat lagi dalam pengendalian ke depan, karena sesungguhnya kita terlambat ketika sekarang udah mau masuk bulan ke-6 dalam penanganan COVID. Di Indonesia sendiri antar provinsi ini akan ada salib menyalip ya dari angka-angka. Dulu sekali di awal DKI Jakarta lah yang menjadi epicentrum. Sekarang udah disalip oleh Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah perlahan menyusul menjadi provinsi-provinsi dengan sumbangan tertinggi. Aceh patut kita syukuri bahwa Provinsi Nangro Aceh Darussalam memang ada pada urutan provinsi yang tidak terkategori terlalu berisiko, tetapi angka kejadiannya sudah 168 kasus. Ini mengikatkan Indonesia pada bulan kedua masuknya COVID, masuk bulan kedua kita langsung meledak ribuan kasus. Maka itu kita tidak boleh mengabaikan begitu saja, walaupun Aceh terkategori provinsi yang cukup jarang terjadi kasus dan kita tidak mau berharap ada peningkatan, tetapi kehati-hatian, persiapan, kewaspadaan, dan kesadaran berperilaku baik individu maupun komunitas masyarakat menjadi niscaya dan sangat penting. Ini belajar dari pengalaman. Lantas bagaimana? Memang virus corona ini adalah sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh indah dan canggih. Dari segi keindahan ini memang virus ini terlihat seperti mahkota, maka namanya diberikan nama juga yang indah. Namanya corona, berasal dari kata crown atau mahkota, yang kalau kita lihat ini ada mahkota, ini berupa paku-paku yang menyelimutinya. Virus ini berbentuk bulat, merupakan sekumpulan
rantai protein yang memang membentuk spiral satu helai yang disebut RNA. RNA ini ribonukleik asid yang memang terkategori sebagai ciri-ciri virus yang cepat untuk menular dan juga mereplikasi dirinya bila bertemu di dalam tubuh inang ya, atau di dalam tubuh manusia yang sekarang menjadi inang. Tetapi virus ini sendiri sebenarnya ada yang sungguh berbahaya ketika ini yang disebut seperti paku ini rantai S namanya, yang kalau dia menempel pada angiotensin converting enzim yang dimiliki pada sel pernapasan manusia, maka dia seperti karet, menempel susah dilepas karena sifatnya RNA atau satu helai, maka replikasi kasusnya cepat dan pada akhirnya ini bisa membunuh manusia bila dalam keadaan imunitas yang lemah. Nah, kemudian di sisi lain ada energi positifnya, seperti Allah juga memberikan ujian, pasti juga ada solusinya, ada penyakit juga ada obatnya. Maka dalam energi protein di dalam virus maupun yang menempel pada manusia itu, ada perbedaan asam amino di antara sel yang menempel pada protein COVID dan juga protein sel pernapasan manusia yang disebut kita asam amino, dan peluang diciptakannya vaksin sangat mungkin bila kita memahami secara klinis dan juga biomolekular bagaimana mekanisme asam amino, apakah perbedaan dan juga reaksi di dalam tubuh manusia ini memungkinkan kita menciptakan semacam vaksin untuk mencegah dan bahkan mungkin obat untuk mengobatinya. Jadi ada harapan itu di dalam struktur genetika COVID atau virus corona penyebab COVID-19 ini. Indah dan canggih, makhluk ciptaan yang tidak kasat mata, tetapi sangat membunuh bila kita juga tidak mengabaikan kedisiplinan atau malah kita abai ya terhadap kedisiplinan dan juga ceroboh dalam berperilaku. Nah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang menjadi garis bawah dalam bahasan kita adalah bagaimana nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran ini menjadi bagian yang teramat penting dalam upaya penanganan virus corona ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, virus ini penularannya memang terkesan simpel, yaitu melalui bersin, batuk, dan bahkan pernafasan dalam keseharian kita, itu bisa menularkan virus karena adanya lontaran droplet. Droplet itu adalah cairan mini yang bisa membawa virus di dalamnya. Jadi cairan itu adalah inang yang terlontar, bisa secara langsung masuk ke indera pencernaan, penciuman, maupun penglihatan dari orang lain yang ada di sekitarnya, atau bisa secara tidak langsung ketika menempel di kaca, di meja, di kursi, jendela, kemudian tangan kita juga ikut memegangnya, dan kita juga mengusap area mata, hidung, dan mulut, saat itulah terjadi kemungkinan atau peluang untuk tertularnya virus corona yang menyebabkan COVID-19. Tetapi ada nasihat yang memang harus kita pahami kebenarannya, bahwa kalau kita disiplin, kalau kita cegah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, disiplin, maka sebenarnya kita bisa mencegah itu semua. Hal inilah yang menuntut adanya jihad dalam makna upaya untuk menasehati sekaligus kita mengerjakan amal soleh untuk betul-betul menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, amal soleh ini pun kembali dikutip oleh kita, terutama dari sumber Quran surat An-Nisa dan juga An-Nur. Di dalam surat An-Nisa itu bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke dalam jannah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini An-Nisa ayat 57. Demikian juga dalam surat An-Nur,
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Jadi memang orang-orang yang akan dijadikan berkuasa, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Maka amal soleh dalam kaitannya dengan COVID sekarang ini tiada lain adalah menjaga kebersihan, menganjurkan kedisiplinan, sekaligus menghimbau agar kita bahu-membahu dan berempati bagi orang-orang yang berisiko terkena COVID. WHO pada tanggal 13 April 2020 mengannounce bahwa ada 6 kriteria bagi sebuah negara untuk melakukan pembatasan menuju kenormalan baru. Nah, dari 6 ini, untuk di Indonesia ada 4 yang hemat kami sangat wajib untuk kita lakukan. Pertama, bagaimana transmission control. Ini pengendalian kasus. Tidak mungkin sebenarnya sebuah daerah, apalagi juga sebuah negara, menganggap remeh dan enteng kasus ini, membuka area-area publik ketika virusnya belum mampu terkendali dengan baik. Maka angka-angka epidemiologi seperti insidensi, prevalensi harus betul-betul terkendali. Baru seharusnya kita bisa mewacanakan kenormalan baru dalam arti perilaku baru dan juga budaya yang baru. Nah, di sisi lain juga sejalan dengan hal itu harus disiapkan yang namanya health system capacitiesnya. Bagaimana alat-alat untuk mendeteksi, alat-alat untuk testing, alat-alat perawatan, penanganan, dan juga pengobatan, ini disiapkan dengan betul-betul. Seharusnya yang namanya persiapan itu bukan saat kasus sudah merebak, tetapi pada saat kasus belum terjadi. Jadi kalau misalnya di Provinsi Aceh hari ini, kasus masih minim, ini bukan kita menunggu banyak, dan kita tidak mau berharap ada kenaikan kasus. Tetapi sebenarnya saat seperti inilah yang betul-betul harus dilakukan upaya deteksi, upaya testing, upaya penanganan dan perawatan, persiapan dari segi kompetensi SDM, fasilitas rujukan, dan juga obat, atau juga alat yang untuk mengendalikan kasus ini betul-betul dilakukan oleh pemerintah. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa ada yang disebut preventive measure yang bisa dilakukan pada ruang-ruang aktivitas seperti perkantoran, sekolah-sekolah, kemudian fasilitas sosial keagamaan, termasuk masjid-masjid, harus ada semacam protokol kesehatan karena ini situasi yang tidak normal. Kita ada dalam suasana kenormalan yang baru, yang bukan berarti normal yang lama, sehingga situasi semuanya tidak biasa-biasa saja. Bahkan sholat yang diwajibkan pun di masjid, merapatkan saf, tidak boleh ada sekat dan jarak. Suasana seperti saat ini memang ada kaidah kedaruratan yang memang bisa diterjemahkan pada aspek penanganan dan pencegahan dari COVID. Yang berikutnya yang ingin kita kuatkan adalah poin yang ke-6, di mana komunitas ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu, peran aparatur desa, kepala dusun, RT RW, mengedukasi, membimbing masyarakat, dan sekaligus menguatkan kesediaan pangan di antar sesama itu menjadi sangat penting. Maka community based empowerment itu adalah sebuah pilihan yang sangat masuk akal, karena juga pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan ini secara sendirian, melainkan pelibatan masyarakat secara kolektif. Inilah yang menjadi harapan kita juga. Nah, untuk itu menuju new normal atau kenormalan baru, virus ini pada akhirnya kita lihat akan berdampingan dalam waktu yang lama dengan kita sebagai manusia, maka itu perlu ada adaptasi dari segi norma, perilaku, dan juga budaya. Ini adalah konsekuensi logis. Sekarang kita akhir atau penghujung bulan kelima COVID. Rata-rata di negara lain itu hanya 4 bulan saja. Karena negara lain punya mekanisme kebijakan dan juga penerapan kedisiplinan yang agak ekstrim, sehingga mereka sudah keluar dari puncak kasusnya. Indonesia belum. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah kasus COVID di Indonesia ini sudah
terjadi gelombang kedua? Belum. Kita masih berselancar di atas gelombang pertama, mudah-mudahan tidak terhempas dan karam. Untuk itu adaptasi, norma, perilaku, dan budaya ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, ketika kita bahas adaptasi, maka berarti ada pergeseran paradigma atau shifting paradigm. Oleh karena itu yang dulunya normal menjadi tidak normal. Perilaku yang dulunya kita anggap biasa menjadi tidak biasa, budaya pun akan berubah. Ada istilah norma baru. Norma baru ini berkaitan dengan protokol kesehatan, tetapi juga ada kontrol kesehatan. Perilaku baru berkaitan dengan personal hygiene. Disinilah perilaku menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain, sekaligus kesadaran kebersihan lingkungan, pakaian, dan juga lingkungan yang lebih luas perilaku. Dan juga adanya budaya berkaitan dengan passion, mission, dan bahkan vision. Nanti kita lihat. Nah, protokol kesehatan itu menyangkut kebersihan yang utama. Bapak Ibu sekalian, di rumah-rumah, di perkantoran, di lingkungan pemukiman, ada manajemen sampah yang harus kita juga kelola dengan baik. Sekarang ini contoh, sampah-sampah yang berkaitan dengan masker saja, itu luar biasa berisikonya. Tetapi bagaimana cara menata, mengelola, dan membuangnya, ini menjadi tatanan baru. Dan ini harus diatur sedemikian rupa. Apalagi di fasilitas pelayanan kesehatan, adanya APD, hazmat, adanya handscoon, dan masker, belum lagi penanganan yang terkait dengan pasien COVID, itu betul-betul menjadikan manajemen waste ini tersendiri terkelola dengan baik. Workplace, tempat kerja, ini juga harus bersih. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan potensial aerosol transmission. Di ruang-ruang perkantoran tertutup, ada potensi virus itu mengambang dan bertahan lebih lama. Maka itu kebersihan, higienitas ini menjadi sangat penting. Health menyangkut health effort dan juga health service. Ada upaya kesehatan, tapi juga ada pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat itu termasuk dalam screening epidemiologi, promosi kesehatan, dan juga pencegahan dengan adanya analisis kesehatan lingkungan. Tapi health services ini yang di rumah sakit, di puskesmas, mulai dari deteksi, kemudian perawatan, dan juga pemulihan yang ada di rumah sakit. Hygiene ini concern pada kesadaran kita dan kedisiplinan kita untuk mencuci tangan dan juga manajemen pakaian dan juga aktivitas kita di ruang-ruang publik. Bapak Ibu sekalian, perilaku menjadi sebuah hal yang otomatis berubah. Dulu orang aneh kalau menggunakan masker di area publik, sekarang malah dianjurkan. Dulu hanya orang yang sakit yang dianjurkan, bahkan orang sehat pun dianjurkan. Tidak masalah masker kain, tidak masalah masker yang medis dan lain-lain. Yang penting setiap waktu kita menggunakan masker dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Ini cara yang paling gampang tetapi juga paling sulit untuk disiplin. Di sisi lain ada personal hygiene, ada fasilitas-fasilitas publik, maka harus ada juga ada area cuci tangan. Kalaupun tidak ada air yang mengalir, bisa ada hand sanitizer, dan juga adanya area-area kebersihan pada perkantoran, bisa disinfektan, dan juga bisa untuk kebersihan-kebersihan yang sudah ada sebelumnya dibudayakan lebih baik. Yang paling penting awareness ini berkaitan dengan sikap. Sikap ini tidak hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu, tapi juga untuk orang lain. Menggunakan masker ini harus kita luruskan paradigmanya. Masker itu bukan melindungi kita dari tertularnya virus motivasinya, tetapi melindungi orang lain dari kemungkinan lontaran droplet yang mungkin kita keluarkan. Jadi paradigma penggunaan masker itu melindungi orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Maka masker itu jangan sampai kita salah artikan seolah-olah kita khawatir tertular, tetapi harus kita curigai diri kita, jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Itu perspektif dari penggunaan masker. Ada budaya, terutama dalam pengelolaan perkantoran, ruang-ruang, perhotelan, dan juga aktivitas-aktivitas publik lainnya di sekitaran, ini wajib berubah. Room and facilities termasuk tata kelola AC, bagaimana juga ventilasi udara, adanya suhu, pencahayaan, dan semuanya juga harus menjadi berubah. Resources quality,
sumber daya, SDM, perilakunya jelas, tetapi juga ada manajemen. Ini harus juga mengalokasikan bagaimana upaya penanganan COVID menjadi prioritas di dalam semua aktivitas kita. Jadi singkatnya pembangunan berwawasan kesehatan, safety and security, baik barang, ruang, orang semuanya harus aman dari penularan COVID, dan pada akhirnya kita harus pahami bahwa COVID-19 merubah segalanya, tetapi pun segalanya masih bisa berubah dikala kita bisa menggeser paradigma kita, bagaimana bisnis kita ubah strateginya, ada alokasi yang kita sediakan, ada kebijakan yang kita hadirkan, tetapi juga ada support layanan bagi pekerja yang kita coba dorong bersama. Nah, sekarang saya ingin sedikit saja masuk pada tata manajemen kita. Yang paling sensitif di kala COVID ini adalah aspek ekonomi. Ekonomi begitu terpukul, baik pada ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Nah, kalau kita bicara pada level mikro yang berkaitan dengan kita secara pribadi dan keluarga, pastilah ada yang berkurang penghasilan kita, yang agak sulit kita mencari sumber penghasilan, dan ini perlu kita manajemen dengan baik. Nanti juga ada kaitannya dengan manajemen orang. Saat seperti ini sebaiknya individu maupun perusahaan tidak menginvestasikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Maka kalau bisa tunda investasi, kalau punya piutang tagih aktif secara elegan, kalau ada hutang, nah ini yang agak kebalik. Kalau hutang, kalau bisa kita restrukturisasi, ajukan perpanjangan, ajukan penundaan. Tapi kalau piutang, aktif menagih. Persediaan tidak boleh menumpuk. Begitu ada, alirkan. Nah ini semua bagian dari kaidah Islam bahkan. Tidak boleh kita menumpuk atau bahkan melakukan penumpukan ketika seharusnya bisa dialirkan. SDM, kurangi lembur, tunda rekrutmen, gunakan insentif pajak, dan lain-lain. Ini adalah efisiensi yang menyangkut keuangan yang memang ini menjadi sebuah habit atau budaya baru. Yang berkaitan dengan orang yang kita ingin himbau adalah peran kepemimpinan. Pada level kabupaten, mulai contohnya di bupati atau wali kota, itu pemimpin sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin sebagai pemimpin masyarakat. Secara instrumen pemerintah, bupati harus mampu mengendalikan dinas, sektor, penanganan oleh gugus tugas, pada akhirnya puskesmas dengan semua jejaring sampai ke masyarakat, itu harus diaktifkan. Nah, maka itu upaya deteksi, pencegahan seharusnya bisa dilakukan secara optimal. 80% kasus penanganan COVID seharusnya bisa ditangani oleh puskesmas. Karena 6 jenis tenaga kesehatan masyarakat hadir mendampingi masyarakat sebagai instrumen pemerintah. Di sisi lain ada peran pemimpin sebagai pemimpin masyarakat. Maka keteladanan. Jangan berharap masyarakat berubah kalau pemimpin tidak berubah. Jangan berharap masyarakat teladan menggunakan masker kalau pemimpin tidak teladan juga menggunakan masker. Lurah, peran pengayoman, kepala desa, dan lain-lain harus juga menjadi payung dan menjadi pendidik, pembina. Sama halnya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kalau community base bertemu dengan provider base, maka sebenarnya kita optimis penanganan COVID ini bisa cepat kita lakukan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tegakkan disiplin baik pribadi maupun kolektif agar tidak terhempas dan karam. Karena gelombang pertama pun kita belum melewatinya. Puncak kasus di Indonesia masih jauh dan belum terukur karena kita belum memiliki kebijakan yang firm dalam penanganan dan pengendalian COVID. Ini sebagai wacana dan bahan diskursus kita, boleh jadi agak panjang, tetapi saya coba mempercepat tadi. Dan banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi tentu waktu yang membatasi. Terima kasih untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hermawan. Tadi materinya luar biasa sekali ya. Memang pada saat ini di Aceh masih dalam zona hijau, tapi kita harus terus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kepada para partisipan yang ingin bertanya, dapat bertanya pada laman Q&A di bawah, dapat diketik di situ pertanyaannya, ketik nama,
dan kemudian asal instansi dan pertanyaannya. Nah, kita akan melihat bagaimanakah perspektif ya, perspektif COVID-19 dari segi sains, karena tadi telah kita mengetahui dari segi Islam bagaimana, dari segi kesehatan bagaimana, dan tidak jauh-jauh bahwa kajian ini akan berlanjut ke bagaimana dari segi sainsnya sendiri. Nah, dari segi sains kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Muammar Yulian MSI yang merupakan dosen kimia di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh dan merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor konsentrasi kimia. Nah, kepada Bapak Muammar Yulian MSI kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya menyapa orang tua kita, Prof. Yuni. Jadi, alhamdulillah beliau berhadir bersama kita dan telah memberikan pencerahan yang luar biasa tadi dengan kita. Assalamualaikum, Prof. Dan juga kepada Pak Hermawan yang tadi juga telah menyampaikan materi yang luar biasa, sehingga kebingungan ya harus menyampaikan apa lagi. Nah, tadi juga Pak Hermawan juga telah sedikit menyinggung bagaimana COVID-19 dalam perspektif sains ya tentang coronanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini, izinkan saya mencoba menyampaikan COVID-19 dalam perspektif sains dan Islam, khususnya tentang pencegahan dan deteksinya. Sebenarnya tadi kedua pemateri telah menyampaikan dengan sangat apik bagaimana dalam perspektif Islam dan juga kesehatan. Dan mungkin saya ingin mengawali juga presentasi ini dengan bagaimana kasus COVID-19 ini yang luar biasa melanda dunia menjadi pandemi global yang kalau data saya ambil hingga 26 Juli 2020 itu sudah ada korban hingga 640 ribuan orang yang terkonfirmasi positif COVID itu sudah ada mencapai 15 juta orang lebih. Jadi pandemi ini memang benar-benar sebuah musibah yang harus kita coba antisipasi dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Hermawan dalam perspektif kesehatan dan juga bagaimana dalam perspektif Islam yang disampaikan oleh Prof. Isni. Mungkin pertama kita coba sedikit mengkaji ulang sebelum kita mencapai kepada konteks deteksi dan pencegahannya. Yang pertama, semua kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang mana tadi juga disampaikan oleh Pak Hermawan, virus ini tergolong dalam virus RNA. Ya, jadi kalau virus itu diklasifikasikan dalam dua kelompok, diantaranya ada virus RNA dan virus RNA, maka corona SARS-CoV-2 ini tergolong dalam virus RNA yang tadi juga disampaikan itu punya pola penyebaran yang sangat cepat dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, virus corona ini tergolong dalam famili Coronaviridae dan dia punya 4 genom ya. Ada alfa, beta, gamma dan delta. Nah, corona ini SARS-CoV-2 ini tergolong dalam beta corona yang berdasarkan riset memang dia punya dampak yang lebih dahsyat, lebih buruk bagi kesehatan, terutama menyerang pernafasan. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa genom dari SARS-CoV-2 ini memiliki kesamaan dengan beta-CoV dari yang ditemukan di kelelawar. Sehingga ini juga menjadi salah satu alasan kenapa ada dugaan dari para ahli bahwa SARS-CoV-2 ini berasal dari kelelawar. Kemiripannya bahkan diproyeksikan itu mencapai 96,2%. Ya. Ini bisa kita lihat di sini, ini hasil penelitiannya. Itu bagaimana di pointer option.
Ya, di sini jelas terlihat itu bahwa kemiripannya yang merah ini antara yang berasal pada manusia dan juga yang berasal pada kelelawar itu kemiripannya memang mencapai 96,2%. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan atau fakta ilmiah secara sains di mana virus corona ini diduga itu berasal dari kelelawar. Nah, beberapa referensi menyebutkan bahwa infeksi pertama itu berasal dari wet market di Wuhan, Cina, ya, dan virus penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit zoonosis, ya, yang berarti yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Penelitian jauh sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19 ini melanda dunia, itu menunjukkan bahwa mayoritas penyakit infeksi pada manusia memang berasal dari hewan, dari satwa liar, yaitu bersifat zoonosis, di mana itu persentasenya lebih kurang mencapai 60%, dan 72% dari 60% tersebut diduga berasal dari spesies liar, satwa liar, dengan kelelawar. Binatang yang disebut dengan kelelawar adalah pembawa virus zoonosis yang tertinggi dibandingkan dengan mamalia lainnya. Nah, itu data menyebutkan bahwa kelelawar diantaranya itu membawa penyakit zoonosis seperti Marburg, rabies, virus Hendra, Nipah, Ebola, SARS, dan yang terakhir itu adalah MERS sebelum kita dilanda dengan COVID-19 ini. Saya mungkin tidak lagi menampakkan videonya karena tadi sudah sedikit umum dijelaskan oleh pemateri kita sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah secara sains sebenarnya bagaimana transmisi COVID-19 ini? Kok bisa dari kelelawar bisa ke manusia? Nah, walaupun tadi peneliti, para ilmuwan yakin bahwa virus SARS-CoV-2 ini berasal dari kelelawar, tapi mekanisme transmisi dari virus ini pada manusia itu tidak dapat terjadi secara langsung. Jadi tidak bisa direct, akan tetapi ada inang antara yang menjadi penghubung penularan virus dari kelelawar ke manusia. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman penelitian sebelumnya, di mana dulu saat pandemi SARS dan MERS itu menunjukkan bahwa itu ada indungnya, ada perantaranya, di mana kalau di SARS perantaranya adalah luwak sawit, sedangkan pada MERS itu adalah unta. Jadi COVID-19 atau penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini diduga juga ada perantaranya. Dan berdasarkan penelitian, perantaranya diduga kuat inang daripada SARS-CoV-2 ini adalah dari terenggiling. Ini juga berdasarkan penelitian dari Anderson yang dipublikasikan pada tahun 2020. Ini bisa kita lihat ada kemiripan reseptor binding domain. Jadi berdasarkan riset ternyata ada, walaupun tadi berasal dari kelelawar, ini kalau bisa kita lihat di sini ada yang di bawah ini, ada yang manusia, kemudian yang ini bed adalah kelelawar, dan ini adalah dari terenggiling. Dengan kelelawar walaupun identik dia mirip, tapi ternyata ada perbedaan yang lebih mencolok jika dibandingkan dengan RBD virus yang ada di terenggiling, Bang Olin. Nah, bisa kita lihat ini ada kesamaannya itu yang dikotakkan biru. Nah, di sini bahwa identiknya itu lebih banyak yang antara SARS-CoV-2 yang ada pada manusia dengan yang ada di terenggiling. Sehingga menurut peneliti itu saat ini diasumsikan bahwa SARS-CoV-2 itu inangnya atau perantaranya diantaranya adalah terenggiling atau manis javanica. Tentu yang namanya penelitian terus berkembang dan para ahli terus melakukan riset untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penyebab mekanisme transmisi dari virus ini, juga bagaimana menciptakan vaksin untuk virus ini. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa adanya perbedaan daripada DNA tadi menjadi peluang bagi kita untuk menciptakan dari vaksin yang namanya untuk virus corona ini. Jadi setelah kejadian pertama yang diinfeksi dari hewan, dari satwa liar, yaitu dari kelelawar ataupun difasilitasi oleh terenggiling, nah selanjutnya transmisi dari virus SARS-CoV-2 ini
itu adalah dari manusia ke manusia, yaitu tadi disampaikan juga melalui droplet atau cairan yang mengandung virus yang keluar melalui batu atau bersin. Nah, sebenarnya ini yang menjadi perhatian kita semua. Nah, walaupun tadi kelelawar dianggap sebagai penelitian saat ini adalah sebagai sumber utama daripada virus SARS-CoV-2 ini, tapi para ahli menyatakan bahwa pemusnahan kelelawar itu bukan langkah tepat untuk memutus rantai penularan COVID. Kenapa? Karena itu akan merusak ekosistem, akan mengganggu ekosistem yang ada. Langkah yang tepat yang seharusnya dapat kita lakukan diantaranya adalah membatasi kontak langsung dengan kelelawar, tidak mengkonsumsi kelelawar, dan sisa makanan kelelawar, dan menjaga habitat dari kelelawar. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bukan membunuh atau membasmi kelelawarnya, tapi bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang dapat mencegah interaksi langsung kita dengan kelelawar itu sendiri. Jadi kelelawar itu kalau tadi kita bicara seolah-olah dia penuh dengan kemudaratan, namanya penyakit dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang, yang spesiesnya luar biasa mencapai lebih dari 1.000 spesies, dan sebenarnya kelelawar itu telah menjalankan fungsi ekologis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, penelitian publikasi itu banyak menyebutkan bagaimana kelelawar itu punya manfaat sebagai penyerbu, penyebar biji, dan bahkan sebagai pengendali populasi serangan hama, pertanian, dan vektor penyakit seperti nyamuk. Jadi tidak ada yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Ya, jadi sangat benar firman-Nya, ma khalaqtu hadza batila. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia sama sekali. Jadi penularan zoonosis terbanyak menular ke manusia bukan karena satwa yang menggigit manusia, tapi karena aktivitas kita memburu, membawanya, menyimpannya, memelihara, menjual, bahkan yang sangat hamiris hati kita melihatnya itu satwa liar itu kita makan, jadikan sup ya. Ini sudah di luar batas, padahal sangat banyak makanan yang sehat kalau bagi muslim juga halal yang dapat kita konsumsi. Kenapa kita harus mengkonsumsi satwa-satwa liar seperti kelelawar itu sendiri? Sehingga ketidakseimbangan alam inilah yang menyebabkan satwa liar itu seolah-olah berkonflik dengan manusia. Padahal sebenarnya ini tidak lepas dari kesalahan kita sendiri. Sehingga terbukti nyata apa yang Allah firmankan dalam surah Rum ayat 41, bahwa telah nyata kerusakan di laut, di darat, itu adalah karena ulah tangan kita sendiri, karena ulah tangan manusia kita sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi tangan-tangan jahil kitalah, tangan-tangan yang kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya seharusnya kita lakukan. Kita memelihara, menjual, bahkan mengkonsumsi satwa liar. Tadi kita sampaikan padahal sangat banyak tersedia makanan-makanan yang halal lagi baik untuk kita konsumsi. Nah, dalam perspektif Islam, itu berdasarkan penelusuran, itu ternyata ada juga hadis yang bercerita atau menyebut kelelawar. Seperti hadis yang di maktub kita temukan dalam Sunnah Saghir Imam Baihaqi ini pada jilid keempat, itu ada yang berbunyi la taqtuluz dhafadi' fa inna naqiqaha tasbih wa la taqtulul khuffash. Khuffash ini adalah kelelawar, fa innaha lamma khariba Baitul Maqdis. Nah, jadi disebutkan di sini adalah khuffas. Jadi jangan kalian membunuh kelelawar. Juga dalam riwayat yang lain masih di dalam Sunan Sughra Imam Baihaqi, wa ruwiya an Aisyah fil watwati wa huwal khuffash annaha kanat tudfi'un nar yawma uhriqa Baitul Maqdis bi ajnihatiha. Jadi dari Aisyah tentang kelelawar, dialah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis. Ini kita temukan dalam Sunan Sughra Imam Baihaqi. Akan tetapi memang kalau kita mencoba merujuk lebih dalam kitab Majmu' Syarah dari kitab Muhazzab itu,
Imam Nawawi, di situ jelas termaktub bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif, hadis mauquf ya, di mana itu hanya berhenti pada tabi'in, berhenti pada an Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, jadi hadis ini tergolong kepada hadis dhaif. Namun demikian, berdasarkan fatwa ulama, pendapat ijtihad ulama, Imam Nawawi itu dalam Majmu' Syarh Al-Muhazzab itu juz 9 halaman 22 juga menyebutkan bahwa wal khuffashu haramun qat'an, bahwa kelelawar itu hukumnya itu adalah haram untuk dikonsumsi secara qat'i. Jadi hukumnya qat'i. Saya coba lihat Maktabah Syamilah online itu di situ disebutkan memang ini di Kitabul At'imah wal Khuffash haramun qat'an. Qala ar-Rafi'i wa qad yaji fihi al-khilaf wal laffafu haramun ala asahal wajhain. Jadi mengkonsumsi kelelawar itu haram secara qat'i, walaupun di sini disebutkan menurut Imam Rafi'i di situ juga terdapat perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat, akan tetapi pendapat haram itu lebih mendominasi. Jadi kiranya para ulama Rasulullah jadi via hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan juga Abdullah bin Umair itu bahwa mengkonsumsi kelelawar itu adalah tidak baik. Dan berdasarkan fakta-fakta sains juga tadi telah disebutkan bahwa kelelawar itu memang salah satu binatang yang paling banyak menyebarkan atau menjadi transmitter daripada penyakit, infeksi virus. Jadi, sebenarnya ada korelasi antara apa yang diajarkan dalam agama kita dengan fakta-fakta sains yang kita temukan dewasa ini. Nah, itu tuh lebih kurang gambaran sedikit tentang virus SARS-CoV-2 ini, baik dalam perspektif sains maupun dalam perspektif Islam. Nah, berikutnya kita mencoba ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat bahwa bagaimana alat deteksi dari COVID-19 itu sendiri. Nah, tapi kita coba menjelaskan secara ringkas saja, mungkin secara singkat, bahwa secara umum di Indonesia dan juga dalam global itu untuk mendeteksi COVID-19 itu ada 3 tes yang umum dilakukan, ada rapid test, ada PCR, dan ada melalui tes TCM ini. Kalau di Aceh mungkin istilah ini baru populer beberapa minggu yang lalu ya. Nah, rapid test itu adalah tes berbasis serologi di mana sampelnya yang diambil adalah sampel darah. Nah, rapid test ini ada 2 sebenarnya, ada yang antibodi, ada yang antigen, tapi umumnya di kita itu yang diambil adalah sampel darah. Jadi dilihat ada tidak terbentuk antibodi. Nah, kelemahan rapid test ini, walau kita sudah ketika kita tes hasilnya adalah reaktif, itu kelemahannya terkadang virus ini kan antibodi itu baru lahir, baru ada di tubuh kita, responnya pada hari ke-5 atau hari ke-7. Nah, bagaimana kalau kita tes pada hari pertama atau sebelum hari ketika antibodi itu keluar? Nah, makanya seseorang yang diduga hasil rapid testnya itu reaktif, itu harus diuji kembali dengan PCR atau dengan TCM. Jadi tidak serta-merta hasil rapid test langsung kita bisa judge seseorang itu adalah positif corona. Demikian juga kita tidak boleh, kalau sekiranya hasilnya adalah negatif, walaupun kita mengalami simptom atau gejala-gejala dari virus corona, kemudian kita merasa tenang dan nyaman, juga tidak. Nah, jadi kalau kita mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada simptom dari virus corona, ya kita lanjutkan ke pemeriksaan PCR. Nah, kemudian yang kedua yang umum digunakan yaitu tes PCR, di mana prinsip kerja dari PCR ini adalah mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh seseorang berdasarkan DNA atau RNA virus itu. Jadi yang dideteksi di sini ini adalah virusnya, sehingga tes ini lebih akurat dibandingkan dengan rapid test. Demikian juga dengan tes cepat molekular. Ini yang mungkin kalau di Aceh, mungkin di Indonesia sudah sering ya. Umumnya ini TCM ini dulunya digunakan untuk tes penyakit TB, ya. Kan tapi dalam seiring dengan
perkembangan teknologi, karena dulu catering yang tersedia memang catering untuk TB ya. Kalau kita boleh istilah seperti printer, kita mau detek ada tidaknya virus itu, ya kalau untuk TB ya pakai cateringnya berbasis TB gitu, yang mengandung nukleat RNA atau DNA TB. Sedangkan kalau untuk menguji COVID-19 maka kita harus pakai cateringnya adalah catering si SARS-CoV-2 itu. Nah, ini lebih kurang mungkin kita sajikan dalam bentuk tabel apa sih perbedaan antara rapid test, PCR, dan TCM. Tadi kita sampaikan bahwa kalau rapid test itu yang dideteksi adalah antibodi dengan sampelnya, spesimennya adalah darah atau serum, dan hasil tesnya cepat. Ya, memang kurang dari 15 menit, itu sama seperti kita mau uji kolesterol, itu kan memang rapid test, namanya saja tes cepat ya. Portable, mudah dibawa kemana-mana, dan murah. Akan tetapi tadi WHO tidak merekomendasikan tes ini untuk kepentingan klinis. Karena tadi positif pun karena dia rentan terjadi negatif palsu ataupun positif palsu. Sedangkan PCR itu yang tadi dideteksi adalah asam nukleatnya, spesimen atau sampel yang digunakan adalah usapan nasofaring atau dari dada atau hidung. Kemudian hasil tesnya itu lebih lama tadi. Kalau tadi rapid test itu hanya kurang dari 15 menit, maka PCR itu waktunya bisa sampai ke 1 hari, 24 jam. Nah, tapi tes PCR ini lebih akurat, walaupun kelemahannya pengujiannya relatif lama dan lebih mahal. Dan dia juga membutuhkan tingkat keamanan laboratorium yang lebih tinggi dibandingkan dengan rapid test yang dapat kita lakukan di mana saja. Sehingga pemerintah itu menetapkan tidak semua rumah sakit, tidak semua lab dapat melakukan uji PCR untuk deteksi COVID-19. Nah, the last itu adalah TCM, tes cepat molekular. Sebenarnya dia lebih kurang sama dengan PCR, di mana yang dideteksi itu adalah langsung asam nukleat atau DNA atau RNA dari si virusnya, dan hasilnya ini yang membedakannya hasil dengan TCM ini, tes cepat molekular ini adalah lebih cepat atau saat ini dialah yang paling cepat, di mana hasilnya bisa kita ketahui kurang dari 1 jam. Jadi tidak heran ketika ada seseorang dites ternyata dia dengan TCM dan hasilnya itu bisa lebih cepat diketahui dan tingkat akurasinya juga tinggi. Nah, jadi jangan juga ada asumsi kalau suatu tes yang cepat itu biasa tidak akurat, tapi tidak. TCM ini cepat, dia akurat. Nah, kelemahannya dia mungkin tidak familiar, tidak populer karena memang biayanya itu cukup tinggi untuk 1 kali pemeriksaan per spesimen. Nah, alat TCM sebenarnya itu sudah tersebar hampir merata di seluruh kabupaten kota di Indonesia, tapi cateringnya ini yang tidak tersedia secara merata di seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, yang menjadi penting bagi kita juga dari semua materi yang disampaikan sebelumnya juga adalah bagaimana COVID itu kita cegah. Dari Pak Hermawan tadi banyak menyinggung bagaimana secara kesehatan ada banyak langkah yang harus kita ikuti dengan sering mencuci tangan, yang secara sains juga mencuci tangan itu tentu akan dapat membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran dan virus yang ada. Apalagi dengan menggunakan sabun, karena di sabun itu ada misel ya, yang polar dan non polar, sehingga bisa menyingkirkan virus-virus yang ada dan berbagai sikap-sikap dan attitude yang tadi telah disebutkan. Nah, dalam pendekatan Islam juga tentu tadi di awal Prof. Husni telah mengutip di surah Al-Baqarah itu bagaimana kita harus bersabar, tawakal dan takarub kepada Allah, menjaga pola hidup bersih, menjaga asupan makanan. Sebenarnya tadi Islam telah betul-betul mengatur sedemikian rupa kita bagaimana cara kita hidup. Islam agama yang mengatur dari kita tidur hingga bangun tidur hingga tidur lagi. Kemudian bagaimana the last but not least itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan alam. Karena tadi di awal presentasi diduga dia dari kelelawar, tapi kelelawar itu sebenarnya tidak salah, kitalah yang merusak sistem keseimbangan di alam, sistem ekosistem, sehingga pandemi ini bisa terjadi. Sudah terjadi, tentu bagaimana cara kita mengantisipasinya dengan sebaik mungkin dengan pendekatan sains dan sebagainya.
COVID-19 ini semakin menguatkan kita bahwa sebenarnya tidak ada satu ilmu dalam sains atau apapun yang lebih unggul daripada yang lainnya. Pandemi ini tidak akan bisa kita akhiri tanpa ada kolaborasi dan kerjasama antar semua disiplin ilmu, antar semua komponen masyarakat. Semua disiplin ilmu dibutuhkan di sini, sehingga segala dampak dari COVID-19 yang menjadi pandemi global ini dapat kita hindari. Ini yang dapat saya sampaikan. Di akhir saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Yusuf Qaradawi dalam salah satu kitabnya Al-Malahibul Mujtama' Al-Muslimul Ladaina Syudu. Lebih kurang kalau kita terjemahkan, beliau menyatakan bahwa Al-Quran memandang analisa itu sebagai sesuatu yang wajib. Jadi kita semua punya kewajiban untuk menganalisis. Berfikir itu adalah suatu ibadah. Melakukan penelitian, research dalam mencari kebenaran adalah sebagai suatu amal takarrub kita kepada Allah, dan mempergunakan berbagai instrumen pengetahuan itu sebagai implementasi syukur terhadap nikmat Allah, dan mengabaikan semua instrumen itu adalah jalan menuju neraka jahanam. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari itu. Semoga selaku akademisi ataupun masyarakat secara umum kita bisa bahu-membahu bekerja sama sehingga dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat kita minimalisir dan kita dapat kembali hidup normal sebagaimana biasanya. Wallahu muwaffiq, jika ada yang benar itu semua dari Allah, jika ada yang salah adalah kelemahan dari saya secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muammar Yulian MSI yang telah menyampaikan perspektif tentang COVID-19 sendiri dari segi sains. Ya, kita ketahui bahwa COVID-19 sendiri itu berasal dari awalnya dikonsumsi manusia terhadap hewan liar yang kemudian menyebar sampai seperti saat ini, dan ditekankan tadi ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk menguji apakah kita itu terdampak COVID atau tidak. Ada rapid test, ada PCR, dan TCM dengan keakuratannya masing-masing. Nah, jadi tadi kita sudah membahas dari 3 sisi, 3 perspektif, baik dari segi Islam, dari segi kesehatan, dan dari segi sains sendiri, bagaimanakah COVID-19. Nah, di sini kita telah dihadiri peserta dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, dosen, pakar kesehatan yang melingkupi dari berbagai instansi. Kami ucapkan selamat bergabung, baik dari via Zoom, ya baik via Zoom maupun via YouTube. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah join di webinar kali ini. Nah, kepada Bapak pemateri, ini sudah ada beberapa pertanyaan Nah, mungkin pertanyaan pertama ini ditujukan bisa kepada ketiga narasumber, ya, karena di sini melingkupi dari pertanyaan kepada sisi Islamnya, kesehatan dan sains. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara agar tidak terjadi dikotomi antara Islam, kesehatan, dan sains. Mungkin pertanyaan pertama ini kami akan meminta pendapat dari Bapak Profesor Yusni Sabi. Bapak Profesor, dapat terhubung? Iya, Bapak, mohon mengaktifkan mikrofonnya. Ya, baik Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari uraian ya ketiga presentasi tadi, dapat kita pahami, tidak ada pemisahan sama sekali. Bagaimana kita pisahkan ya? Karena ajaran agama itu sendiri juga mengolah apa yang seharusnya kita hidup, cara hidup bersih, cara hidup sehat, cara hidup yang canggih, cara hidup akademis, cara hidup yang ilmiah. Jadi ingat seperti simpul akhir nih baca oleh Bapak Muhammad Yulian tadi.
Jadi berusaha, ya, meneliti, mengkaji, itu bagian daripada perintah agama. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi jangan pernah berpikir pemisahan. Pemikiran pemisahan itulah sebenarnya yang sering disebut dengan sekuler, ya, sekulerisme atau sekularisasi, yaitu memisah-misahkan ini yang urusan dunia, ini urusan akhirat. Mungkin ada saja ya pemahaman agama yang begitu atau orang berpemahaman begitu. Tapi sepaham saya yang terbatas ini di dalam agama Islam itu tidak ada pemahaman yang berbeda, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan. Agama ialah untuk kehidupan yang nyata. Tidak ada, kita tidak bisa hidup di luar itu. Ya, jadi oleh karena itu apapun ya kita jaga kesehatan, itulah juga amal agama. Makan juga begitu. Enggak boleh kita itu demi untuk melaksanakan agama enggak makan, tidak minum, tidak, itu bukan agama itu. Nah, tidak disiplin, tidak santun, bukan. Santun adalah pelajaran agama. Oleh karena itu ajaran yang pokok, coba yang paling penting sekali daripada amar Allah kepada Nabi Muhammad, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada semesta alam ini. Ya, rahmat apa dalam bidang apa saja. Ya, tidak ada, ya, tidak apakah. Tidak ada istilah di sini kita cari musuh yang berbeda agama itu menjadi pindah, ya. Berbeda ras, suku, bangsa, syu'ubah wa qabaila, beda-beda ini apa? Ta'arafu. Saling kenal, saling paham, saling respect. Enggak paham, pelajari sehingga kita tahu. Jangan benci dulu, jangan prejudis dulu. Tidak demikian. Tidak demikian. Ya, oleh karena itu siapapun saja di dalam agama ini, maka bahasa sebuah hadis disebutkan untuk menjadi pemimpin siapa saja asal dia itu punya kapasitas pemimpin. Ya, sampai ada kalimat bahkan orang negro yang begitu bentuknya juga yang begini kelemahannya boleh ketika itu dia itu berbakat, berpotensi, mampu menjadi pemimpin, silakan. Jadi begitu. Jadi anti-rasialis sejak awal-awal sudah dideklarasikan. Artinya apa? Bahwa rasialisme itu atau anti ini, anti itu, anti suku, anti ras, anti bangsa, anti agama lain itu bukan ajaran agama. Nah, itulah yang harus diberantas. Begitu juga berkaitan dengan sains, ya, dan agama. Itu sama. Ya kan, sama. Bahkan sebuah hadis mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'minin faman wajadaha fahuwa haqqu biha. Ilmu pengetahuan itu, wisdom itu adalah seolah-olah barang hilangnya para mukmin. Maka dimanapun Anda dapat, Anda berhak mengambilnya. Jadi tidak ada istilah kemana kok menuntut ilmunya ke situ, ke negeri kafir. Tidak ada. Ilmu tidak ada milik kafir. Kok menuntut ilmu ke negeri sekuler? Tidak ada. Ilmu itu anugerah Allah kepada umat manusia. Carilah dia. Ya, seolah-olah buat kita orang beriman. Siapa sih yang merasa beriman? Ilmu itu, hikmah itu barang hilang. Dapat, ambil saja. Saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadikan bahan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Yusni atas jawabannya. Dan kemudian kepada Bapak Dr. Hermawan, kira-kira gimana tanggapannya mengenai dikotomi ini? Ya, terima kasih. Saya pikir memang tidak ada dikotomi ya antara ilmu, kesehatan, dan juga kaitannya dengan sains, dengan Islam sendiri. Bahwa virus corona ini pun dalam perspektif keilmuan, kesehatan, dan keislaman itu sesuatu yang sejalan. Jadi kalau kita lihat bahkan dari segi keislaman, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Artinya Islam itu paripurna dan sudah mengatur banyak hal. Dari segi zahirnya saja kita sudah melihat bagaimana kedisiplinan yang seharusnya kita tegakkan berkaitan dengan virus ini sebenarnya itu sejalan dengan budaya dan kebiasaan dalam Islam. Seperti bercuci tangan atau taharah gitu ya, berwudu dan lain-lain itu juga bagian dari upaya kebersihan itu sendiri. Belum lagi hal-hal yang menyangkut pakaian, hubungan antar satu orang dengan orang lain, bagaimana kita juga berupaya untuk saling tolong-menolong dalam kedaruratan kesehatan seperti saat ini. Semuanya itu terlampau banyak justru keterkaitan dan nilai Islam yang seharusnya ketika orang Islam itu sendiri menegakkan semua nilai-nilai keislaman, maka dengan sendirinya sudah membantu kesehatan dan sains dalam mengendalikan kasus COVID-19 ini.
Jadi saya pikir tidak ada dan tidak perlu ada yang dipisahkan atau dikotomiskan. Kira-kira begitu, Bu Aidan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Hermawan. Kemudian kepada Pak Muammar. Pak Muammar, apakah masih terhubung? Ya, masih. Baik, sebenarnya sejalan juga dengan yang disampaikan oleh orang tua kita, Prof. Wisni dan Pak Hermawan, bahwa tidak ada dikotomi itu antara sains, Islam, dan kesehatan itu dengan apapun ya, karena ilmu itu ya, sangat luas sekali dan maha luas sekali. Yang bahkan kalau kita merujuk ke Al-Quran sendiri, bahkan kandungannya itu bukan berisi kitab hukum, lebih banyak ayat-ayatnya itu yang bercerita mengajak kita untuk bertadabbur, berfikir, dan seterusnya. Jadi bahkan kalau kita merujuk ke wahyu yang pertama kali diturunkan, itu adalah perintah membaca, Iqra, dan membaca itu adalah yang membuka jendela dunia, yang membuka pemikiran kita akan segala hal. Dan yang disuruh bacalah alam ini, tidak dibilang baca Quran, baca ini, tidak, sangat umum sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah bahan materi untuk kita baca dan kita gali, yang itu tentu tadi mendorong terhadap penemuan-penemuan, kajian-kajian baru yang akan memberi kemaslahatan, mendukung ya amanah Allah bagi kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Mungkin itu dari saya, Bu Arya. Baik, terima kasih kepada Pak Muammar. Nah, ini kemudian ada pertanyaan untuk Bapak Dr. Hermawan ya. Di sini dalam beberapa kasus seperti di Loksukon, Nehen, sampai Monsinget, itu ada orang yang sudah lama sakit, Pak. Tapi kemudian ketika datang ke rumah sakit, langsung divonis menjadi pasien COVID. Nah, sehingga menurut masyarakat bahwa penyakit ini pasti mungkin sudah dipolitisir. Kira-kira dari segi kesehatan sendiri bagaimana? Ya, jadi memang ada prosedur di dalam protokol diagnostik COVID-19 ketika ciri-ciri kasus yang mengarah kepada COVID itu ada pada diri seseorang, maka tahapan yang paling awal, istilah lama ya, ada istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. Jadi dua istilah ini yang paling awal. Tetapi ODP maupun PDP bukanlah orang yang probable to case, artinya belum tentu semuanya menjadi kasus COVID positif. Nah, misalnya begini, kalau ada seseorang batuk pilek, demam lebih dari 28 derajat Celcius, kemudian datang ke rumah sakit, saat itu orang itu akan langsung ditanyakan lagi penelusuran lebih lanjut namanya tracing epidemiologis. Apakah Bapak Ibu pernah keluar kota ataukah berkontaminasi dengan orang yang datang dari luar kota yang kotanya itu betul-betul sudah menjadi zona merah atau dengan kedaruratan kesehatan COVID ini yang cukup parah misalnya. Nah, ketika orang itu terkonfirmasi datang dari luar kota di mana kota itu terpapar tinggi atau bahkan dia sudah berkomunikasi atau kontak erat dengan orang yang memang terkonfirmasi positif sebelumnya, maka orang ini dengan sendirinya oleh petugas kesehatan ditetapkan menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini adalah pintu masuk. Kalau orangnya tidak menimbulkan gejala yang berat, maka biasanya direkomendasikan untuk self-isolation atau isolasi mandiri. Di rumah saja, jaga kesehatan, vitalitas, tetapi tidak boleh berhubungan atau berkontak erat dengan orang lain maupun keluarga di 7 hari atau 14 hari di tahapan awal. Nah, itu bagian dari prosedur. Nah, tetapi kalau ada hasil diagnostik lanjut yang menunjukkan orang itu ada radang paru atau pneumonia namanya, biasanya ada dalam sel-sel alveoli itu kalau di fototoraks, di ronsen misalnya seperti itu, akan kelihatan warna putih yang mengitari paru-parunya dan kemungkinan itu radang paru, maka radang paru atau pneumonia itu adalah spesifik simptom ya atau spesifik gejala bahkan temuan hasil diagnostik yang memang itu salah satu ciri utama dari COVID. Nah, tetapi juga tenaga kesehatan atau tenaga medis tidak akan gegabah. Orang-orang dengan riwayat diabetes, gangguan ginjal, kemudian juga pernah punya riwayat ISPA, punya penyakit bawaan, PPOK, atau bahkan orang dengan TB paru, memang sangat rentan adanya pneumonia. Jadi mereka sendiri sangat mungkin paru-parunya memang ada radang, jaringan parunya memang terjadi
iritasi atau radang paru, maka orang-orang itu memang di dalam kaitan dengan penanganan COVID akan ditetapkan menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Tetapi orang seperti ini tidak divonis dengan COVID hanya karena menjadi bagian dari kehati-hatian, dia akan diambil swab tenggorokannya, bisa melalui hidung, bisa melalui mulut tenggorokan langsung. Ketika menunggu hasil inilah orang-orang ini betul-betul dipantau. Ada banyak yang negatif, tapi juga banyak kemungkinan juga yang menjadi positif. Jadi protokolnya ini memang demikian, hanya saja tenaga kesehatan memang belum semuanya terkapasitasi dalam bentuk komunikasi publik. Ada tenaga kesehatan, mungkin bukan tenaga kesehatan, petugas rumah sakit yang kalau komunikasi itu malah membuat panik. Ada komunikasi yang membuat tenang. Ada komunikasi yang mampu menjelaskan dengan baik pemahaman masyarakat dan keluarga, tetapi ada yang justru membuat panik yang pada akhirnya membuat resistensi dan rejection. Nah, ini yang kita sayangkan memang, dan tugas pemerintah untuk menstandarkan prosedur penanganan, tetapi sekaligus melatih tenaga kesehatan agar memiliki kemampuan komunikasi yang baik, agar tidak menjadi stigma, sekaligus tidak membuat masyarakat juga curiga dengan penanganan COVID. Yang ingin kita sampaikan bahwa COVID ini sesuatu yang nyata, tetapi yang membuatnya menjadi tidak nyata adalah stigma dan kecurigaan kita. Maka tenaga kesehatan, pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunikasi. Masyarakat itu adalah sekelompok orang yang asimetris informasi, tidak mampu menangkap semua seperti apa yang kita diskusikan hari ini, tetapi masyarakat harus dikomunikasikan dengan cara-cara atau bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Hemat saya kuncinya ada di dalam komunikasi, kaitannya dengan masalah-masalah komunikasi yang memang seperti ini. Kira-kira demikian, Bu Hedan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber. Nah, di mana COVID-19 ini sendiri sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat ya, dan menimbulkan suuzon tersendiri ya. Jadi masyarakat yang satu menganggap yang lainnya itu sakit seperti itu, ataupun kepada pemerintah seperti tadi ya. Apakah memang benar-benar divonis sakit COVID, menderita COVID atau tidak begitu? Itu kan akan menimbulkan suuzon sendiri. Nah, kira-kira tanggapan ini bagaimana sih tanggapan dari pemateri mengenai hal ini, dan kemudian juga pembatasan aktivitas sholat di masjid begitu ya, aktivitas sholat di masjid yang dimana pengaturan saf yang jarang itu kira-kira bagaimana tanggapannya dari segi Islam sendiri, dari segi kesehatan dan segi sains begitu. Kira-kira bagaimana tanggapannya kepada Bapak narasumber, kepada Prof. Yusni? Kami persilahkan. Baik, saya kira tadi sudah yang juga si tensi masyarakat kita ini sudah terlalu kelebihan dosis politik. Politik itu selalu saja itu. Bapak, tolong mikrofonnya diaktifkan. Mohon maaf. Ini sudah diklik sini Pak. Oh di situ. Baik, saya kira apa yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Hermawan tadi sudah jelas sekali. Di antaranya masalah komunikasi. Karena kan kita ini masyarakat kita yang berbagai-bagai, dan kemudian juga ini masalah dosis nuansa politik ya. Semuanya harus dipolitisir ya. Kadang-kala itu masalahnya sebenarnya tidak senang kepada pemimpinnya, tidak senang kepada menterinya, tidak senang kepada gubernur, bupatinya. Jadi sudah nanti menafikan hal-hal yang esensial seperti begini. Jadi ada dosis kadang-kadang mengurangi tingkat kepercayaan itu saja. Kemudian juga kadangkala ya ini penting sekali juga masalah komunikasi pemerintah dengan rakyat. Bagaimana sehingga itu orang itu lebih percaya informasi yang resmi daripada yang tidak resmi. Ini bagaimana
Bagaimana nih kepercayaan sumber-sumber resmi, Kementerian Penerangan dan sebagainya, sumber-sumber lembaga-lembaga resmi informasi ini seharusnya ini ditingkatkan daya komunikasinya sehingga informasi dari beliau-beliau itu lebih dipercaya daripada yang di bawah tanah ini. Ini kejadiannya kenapa apalagi musim-musim hoax sekarang ya. Seolah-olah yang paling benar itu padahal itu umumnya itu palsu semuanya, dicipta-ciptakan, bahkan ada yang dirangkai-rangkaikan. Bahkan berkaitan dengan ini bukan hanya di kita saja nih masalah komunikasi ini ya. Di mana-mana juga begitu, termasuk di negeri-negeri yang paling liberal sekalipun. Nah, berkaitan dengan ubudiyah ini, cara-cara ibadat, prosedur ibadat, ya saya kira begini, kan ini ada kombinasi ulama lah di sini. Kalau pada masa normal, kita tentu saja prosedur ibadat ini kita ikut saja ulama fikih, kan begitu, ulama salat. Ya. Tetapi ketika musim pandemi, musim wabah begini, kita juga harus mendengar nasihat atau fatwa daripada ulama virus ini, ulama corona ini. Ya, bahwa menurut ulama virus ini, ulama corona ini, kita tidak boleh dekat-dekat, apalagi dengan kecuali di dalam rumah tangga sendiri yang sudah memang di sana berhari-hari, bertahun-tahun, ya, berlama-lama. Tapi ketika kita pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi ke warung, ingat, kita harus berasumsi apakah mereka atau kita yang ada sudah, karena kita ini belum tahu yang mendapat, yang sudah terpapar virus. Nah, oleh karena itulah jaga jarak ini perlu kita patuhi, dan itu bagian daripada mengikut syariat. Jangan lupa menjaga jarak sebagaimana diatur oleh ulama virus ini, ulama kesehatan ini, itu bahagian yang harus kita ikuti sebagai syariat ya untuk kemaslahatan kita. Karena apa? Dengan kita patuhi pemahaman atau fatwa daripada ulama kesehatan ini, maka nanti baru dapat kita sempurna lagi melaksanakan salat ibadat sebagaimana dalam keadaan normal. Tapi kalau kita makin lama makin bertambah banyak orang yang kena virus ini, makin terhambat lagi. Coba bayangkan sekarang haji, pesertanya biasanya antara 3 sampai 5 juta orang, ini cuma 10.000 orang. Dan bayangkan berapa lama sudah di orang, bagaimana berapa banyak orang kecewa, berapa lama sudah diterapkan di sana, itu ada berapa puluh orang yang salat di sekitar Masjidil Haram itu dan juga jaga jarak bahkan antara 1-2 meter. Ini yang saya kira kenapa enggak kita ikut saja kalau kita ingin sebenarnya mematuhi syariat yang benar supaya kita lebih bisa berbuat yang lebih baik lagi ke depan. Bahwa saddu dzari'ah muqaddam ala jalbil masalih, kita hindari daripada musibah lebih didahulukan daripada kita mengambil manfaat yang sesudahnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Yusni Sabi. Mungkin untuk jawaban selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muammar Yulian. Nah, kepada Bapak mungkin bisa juga dijelaskan sekalian mengenai pengobatan COVID-nya. Kalau misalnya apakah ada mungkin dari herbal menggunakan metabolit sekunder seperti itu, Pak? Kepada Pak Muammar. Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau tadi yang umum mungkin sangat gamblang jelas diuraikan oleh Prof. Yusni bagaimana pola komunikasi dan bagaimana peran strategis pemerintah untuk membuat masyarakat itu hanya bisa memilah dan memilih informasi dari sumber yang resmi. Itu bagaimanalah peran strategis dari pemerintah dan bagaimana kita meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap informasi yang kita terima itu harus kita cek and recheck dulu sehingga kita tidak ikut menyebarkan hal-hal yang sebelumnya tidak benar. Kemudian terkait pertanyaan dari, kalau tidak salah, dari Ainun ya, yang menanyakan apakah pengobatan COVID ini hanya dengan virus atau bagaimana dengan potensi herbal yang ada. Mungkin di slide saya akhir itu kan jelas bahwa sebenarnya apa yang ada di alam ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman, "Ma khalaqtu hadza batila." Tidak ada yang sia-sia yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Dan obat herbal, tumbuhan obat itu sangat punya potensi, sangat punya peluang.
untuk mengatasi pandemi ini. Kenapa? Karena tadi yang dibutuhkan adalah riset-riset, kajian-kajian mendalam yang mendukung bahwa kandungan metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan obat tertentu itu punya kemampuan untuk menginhibisi atau menghambat dari kerja si virus ini, sehingga dampaknya bisa kita kurangi. Karena kalau saya mungkin dari kesehatan tidak akan menjawab, tapi pemahaman saya adalah mengajar kinetika, misalnya di kinetika inhibisi enzim itu bagaimana, atau dia obat itu kan targetnya apa dan bagaimana dia bekerja, mekanismenya. Yang jelas potensi tumbuhan obat di Indonesia yang memang kaya akan biodiversitas tumbuhan itu bisa dan sangat potensi untuk kita kembangkan, dan khususnya buat adik-adik, buat kita semua peneliti, aktivitas akademika dapat memainkan peran sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk mengkaji. Orang sainsnya apa yang dikaji, kesehatannya mengkaji, sehingga kita saling berkolaborasi, sehingga nanti akan ada ditemukan suatu produk obat yang dapat dimanfaatkan untuk COVID-19 ini. Nah, itu mungkin secara umum yang dapat saya jawab. Mungkin itu saja Bu Adean. Baik, terima kasih kepada Pak Muammar. Dan kemudian bagaimana tanggapannya kepada Dr. Hermawan? Mungkin sekaligus dapat menjawab bagaimana kesiapan psikologis Pak dari masyarakat kita dalam menyambut masa new normal kali ini. Kepada Dr. Hermawan. Baik, terima kasih Bu Adean. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang menghadapi COVID-19 ini harus multidisiplin ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Muammar Yulian, dan juga harus menggunakan kebijaksanaan dan juga perilaku yang betul-betul proporsional. Kenapa demikian? Ada istilah abai, ada istilah lebay, kira-kira begitu bahasa anak muda. Pertama, kita tidak boleh abai, tidak boleh menganggap virus ini remeh-temeh, tidak kelihatan, atau bahkan ada yang sampai uji nyali begitu. Anak muda kalau usianya 15 sampai 45 tahun, sebenarnya dia dalam keadaan top performa gitu ya. Jadi fisiknya kuat, imunitasnya bagus, apalagi kalau dia memang tidak punya penyakit bawaan, maka sebenarnya anak muda itu daya tahannya cukup baik. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa kendati kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, bukan berarti virus itu tidak masuk ke dalam tubuh orang-orang muda, orang-orang yang atlet, orang-orang yang fit badannya. Virus itu tidak masuk, tetap masuk, hanya tidak menimbulkan kesakitan yang parah, tidak menimbulkan gejala bahkan, maka ada istilah OTG, orang tanpa gejala atau tanpa gangguan. Jadi anak muda, walaupun badannya sehat, baik adanya, tetapi amanat terbesar kita dalam hidup ini adalah hablum minan nas, di samping hablum minallah gitu ya. Hablum minan nas inilah adanya upaya kita agar tidak menularkan kepada orang lain, walaupun kita baik-baik saja. Maka paradigma menggunakan masker, menjaga jarak, perilaku hidup bersih sehat itu esensinya adalah kepedulian sosial. Kalau semua individu mengatakan atau merasakan ada empati dan dia peduli dengan orang lain, diniatkan ibadah, maka itulah yang kita sebut dengan amal soleh. Iman sebuah kewajiban dan keharusan. Tetapi amal soleh bagian syariah juga yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Makanya tadi saya mengutip selalu berdempetan antara iman dan amal soleh. Jadi kalau misalnya setiap pemuda ingin betul-betul mendapatkan pahala, ridho, dan juga bahkan surga, maka saat inilah terbaik agar menggunakan masker, menjaga jarak, berperilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, dan lain-lain. Kedisiplinan, kepedulian, mengantarkan kita kepada kebaikan dan surga insya Allah. Maka itu tidak boleh abai menghadapi COVID-19 ini. Kendati dia tidak kasat mata atau tidak mampu kita lihat. Tapi juga tidak boleh lebay. Lebay ini terlalu panik, terlalu parno yang pada akhirnya juga tidak menyehatkan jiwa kita. Bagaimana contoh orang berperilaku lebay? Seolah-olah dunia ini mau kiamat karena COVID. Tidak. Allah menjadikan penyakit itu pasti menjadi ujian. Dan siapa yang bersabar dan ikhlas sembari berusaha mencari obat dan solusi atas penyakitnya,
maka dia berguguran dosanya karena itu. Jadi saya pikir Prof. Yusni sudah menyampaikan dengan baik bagaimana perspektif Islam terkait dengan COVID ini, maka itu kedisiplinan ingin saya himbau. Yang namanya perilaku sekarang ini kan ada perilaku individu, ada perilaku kolektif. Perilaku inilah yang kita sebut dengan community empowerment to fight COVID-19 gitu, atau keberdayaan masyarakat menghadapi COVID-19 ini yang betul-betul datang dari kesadaran. Tapi jangan lupa, di samping ada masyarakat, ada juga pemerintah. Peran pemerintah adalah memastikan kebijakan itu betul-betul ditegakkan. Tidak bisa hanya himbauan, tidak bisa hanya anjuran. Yang namanya kontrol, pengawasan, harus juga ada kebijakannya. Maka PSBB itu sejauh ini menjadi satu-satunya pilihan untuk sebuah negara, provinsi atau kabupaten kota melakukan bila ingin betul-betul membatasi dan melewati puncak kasus di daerahnya. Nah, PSBB juga mengatur apa menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian sebenarnya kalau pemerintah juga konsisten, maka upaya penanganan COVID ini juga akan cepat kita atasi. Di samping itu peran pemerintah tentu memastikan bagaimana edukasi promosi oleh tenaga kesehatan sekaligus persiapan ruang-ruang perawatan, penanganan, ruang isolasi, dan beserta alat-alat diagnostik seperti lab PCR dan lain-lain itu harus terjamin dan tersedia. Menghadapi COVID ini pendekatannya holistik, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari samping, dan bahkan dari semua aspek kehidupan kita. Nah, mungkin yang berikutnya ini terkait dengan hal-hal teknis. Tadi saya juga ada beberapa catatan yang saya lihat di Q&A tadi, bahwa apakah cuci tangan wajib pakai sabun? Ya, idealnya ada sabun. Tapi kalau dengan air bersih saja, boleh nggak air yang mengalir? Boleh. Ini virus corona ini dari golongan protein, molekul protein, maka dia sebenarnya bisa hilang dengan air bersih dan mengalir. Jadi dengan air wudhu yang terbiasa melalui keran misalnya, tempat-tempat wudhu, sebenarnya itu pun sudah mampu menghilangkan virus itu agar asal dilakukan dengan benar. Jadi level kedua menggunakan sabun. Tidak ada sabun, sulit ada aliran air, maka di area-area publik ada hand sanitizer. Nah, itu adalah pilihan-pilihan saja. Sebaik-baiknya menggunakan air yang mengalir. Syukur kalau ada sabun. Tanpa sabun pun caranya benar bisa. Jadi tidak perlu kita terlalu parno dan panik juga. Jadi orang sampai panik, ada orang yang ke pasar menggunakan hazmat. Jadi pakaian kayak astronot lengkap tapi datangnya ke pasar. Nah, itu juga lebay. Nah, hal-hal inilah yang kita harus bertindak secara proporsional, tetapi yang paling utama kedisiplinan dan saling mengingatkan. Saya pikir itu yang menjadi prinsip dasar dalam penanganan COVID ini. Mudah-mudahan semua kita punya kesadaran, kesabaran, daya tahan. 3, kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kesabaran untuk saling mengingatkan satu sama lain, dan juga daya tahan. Daya tahan ini 2, fisik, imunitas, itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya juga. Obat-obatan secara paten belum ditemukan untuk menangani COVID ini. Tetapi ramuan, mungkin bahan-bahan herbal, untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, bisa dan banyak ada di Indonesia. Yang sifatnya penyegaran, temulawak, jahe, kunyit, dan lain-lain itu adalah makanan yang biasa kita sertakan dan juga biasa kita konsumsi, termasuk di Aceh sangat kaya akan hal ini. Rempah-rempah itu semua bermanfaat dan insya Allah menguatkan imunitas kita semua. Dan yang paling penting juga daya tahan menyangkut ekonomi. Ekonomi inilah yang membuat pemerintah agak melonggarkan kebijakan atau protokol penanganan COVID, tetapi pun kami menghimbau pemerintah juga punya sikap yang lebih kuat, lebih berani. Ekonomi pasti akan terpukul, tetapi kesehatan juga hal yang utama. Mudah-mudahan duanya bisa kita jalankan dengan baik, punya daya tahan ekonomi dan juga daya tahan kesehatan dari aspek imunitas kita. Kira-kira demikian Bu Aden, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hermawan. Nah, ada pertanyaan terakhir, ini mungkin pertanyaan penutup untuk Prof. Yusni, yaitu terkait penggunaan hand sanitizer yang menggunakan alkohol, Pak.
Sebagaimana kita ketahui, untuk membuat hand sanitizer, bahan bakunya itu adalah alkohol, sehingga menimbulkan keraguan dari masyarakat sendiri akan kesahan sah atau tidaknya sholat ketika menggunakan hand sanitizer. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Dan yang kedua itu mengenai pelayanan fardu kifayah terkait pasien COVID yang meninggal. Apakah protokolernya sudah memenuhi ketentuan syariat pelayanan kepada mayat? Kepada Prof. Yusni, kami persilahkan waktu dan tempat. Iya. Iya. Pertanyaan pertama itu tentang pemakaian alkohol itu pada hand sanitizer itu boleh. Ingat, alkohol itu diperlukan untuk keperluan khusus. Yang tidak boleh alkohol itu diminum, ya jangan lupa. Itu yang untuk cuci tangan, suntik, ya sterilisasi, ingat itu. Tidak ada saya kira jarum suntik yang tidak pakai alkohol. Itu selalu saja itu dokter, perawat dan sebagainya. Cuci tangan sekarang tidak apa-apa. Ya, ada itu untuk membunuh kuman, ya kan. Yang kedua berkaitan dengan protokoler penanganan COVID, ada korban atau tajhiz daripada yang meninggal dunia karena COVID ini sudah benar. Dan itu sudah diakui juga. Seperti misalnya bahkan itu MPU kita, Majelis Ulama kita di sini juga sudah mengakui itu sudah benar dilakukan dengan benar. Tidak apa-apa. Ya. Itu sudah benar. Sudah sesuai dengan syariat, jangan lupa, di dalam keadaan darurat. Nah, itu saja. Jadi berbedanya apa? Cuma tidak rame-rame orang salat, tidak angkut ke masjid, kan begitu. Bahwa semua prosedur lain itu sudah dipenuhi. Jadi jangan khawatir, sejauh ini sepengetahuan saya, penanganan korban daripada corona ini yang beragama Islam sudah ditangani dengan benar. Oleh karena itu para keluarga yang ada saudara-saudaranya berdampak atau musibah karena corona ini, percayakan kepada tenaga kesehatan, percayakan kepada dokter, kepada rumah sakit. Beliau itu semuanya sudah dibekali dengan kelengkapan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tajhiz yang benar dan sesuai dengan syariat. Demikian mudah-mudahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Yusni. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula acara webinar kali ini. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tumpang tindih ya antara Islam, pemahaman tentang dari perspektif keislaman sendiri, perspektif kesehatan dan sains itu tidak ada yang tumpang tindih, semuanya sejalan untuk menuju Indonesia yang sehat. Nah, sebagai penutup, mungkin kita akan melaksanakan foto bersama, mungkin kepada peserta dan panelis, semua panelis untuk mengaktifkan kamera. Untuk bisa mengaktifkan kamera, kita akan berfoto bersama. Gimana? Sudah. Ya, untuk berfoto. Udah. Oke. Baik. Dengan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah luar biasa sekali menyampaikan materi. Jadi sekali lagi dari segi keislaman yang sudah benar-benar memang apa yang telah dijalankan itu memang sudah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu memang sudah sesuai dengan syariatnya, dan juga kita harus selalu
menjaga jarak, keluar jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, jaga kesehatan agar tidak menularkan kepada orang lain dan kita sendiri tidak tertular dengan COVID-19 ini. Selalu sehat dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator memohon maaf untuk segala kekurangan dan keterlambatan. Akhirul kalam, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator Prof. Yusni, Pak Muhammad Munir. Terima kasih Dr. Mujakir, terima kasih. Sehat selalu. Semoga Aceh juga terbebas dari COVID-19. Amin. Ya, selamat untuk Pak Hermawan, selamat. Insyaallah jumpa lagi nanti kita. Amin. Insyaallah, makasih Prof. Ya, baik, selamat Pak Hermawan. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.